Kilo IKN dah. Nggak ngene dah. Apa ngene iki? IKN kebanjiran. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kondisi Bandara VVIP IKN setelah hujan, ya banjir, ada genangan air, dan bahkan ada lumpur. Wow, ngeri bos, ini tidak sesuai dengan fakta apa yang disampaikan Jokowi beberapa bulan yang lalu. Ya, setelah peletakan batu pertama untuk pembangunan bandara VIP ini, kabarnya begitu kan ya, akan menjadi bandara internasional yang super keren. Tapi nyatanya begitu kan ya. Nyatanya ternyata tidak sesuai harapan. Hanya menghambur-hamburkan uang. Ngeri bos ya. Kabarnya ini sudah banyak begitu yang sudah paham, yang sudah tahu begitu kan dalam situasi IKN hari ini. Ya, ada genangan air setelah banjir begitu kan ya, ada kemudian lumpur begitu. Ya, apa yang mau diharapkan sekarang? Jadi artinya apa? Artinya inilah kegagalan proyek mercusuar dari seorang Jokowi. Saya tidak mengatakan mangkrak, mungkin lebih dari itu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, si Mulyono lah begitu kan. Coba dalam beberapa video yang diperlihatkan di situ dari Kompas begitu kan. Ada lumpur yang begitu berceceran. Berapa sentimeter ini lumpurnya? Belum apa-apa sudah seperti ini. Ini hanya membuang anggaran-anggaran yang begitu fantastis. Berapa triliun yang kemudian dialurkan kepada IKN ini. Ini ngeri bos. Ya ngeri sedap ya. Jangan-jangan ini sekeliling mereka ya sudah lumpurnya sudah begitu banyak begitu. Jadi saya kira inilah yang dibanggakan dari pemuja-pemuja Jokowi. Pada akhirnya bisa saja begitu kan terlantar seperti ini, bisa saja. Jadi ini sungguh cukup dibanggakan bagi mereka begitu. Tapi buktinya dan nyatanya seperti ini. Ini siapa yang harus kita bertanggung jawab? Kemana seorang Jokowi sekarang? Kemana pemuja-pemuja Jokowi sekarang? Ya, berapa sentimeter yang ada lumpurnya seperti ini? Ini ngeri sedap ya. Ya walaupun Jakarta banjir ya, sudah tidak lagi menjadi ibu kota kan. Ya setidaknya kan kenapa sekarang pemuja-pemuja Jokowi nampaknya mau kritik ke sana loh. Tidak hanya angin ya, tapi air juga lumpur. Ya, nggak punya KTP itu kenapa pembangunan kawasan dan pembangunan negara memerlukan AMDAL ya. Ada faktor yang bikin AMDAL ini lebih perlu diperhatikan, perubahan iklim dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau terus-menerus seperti ini, jadi bisa saja ini hanya menghambur-hamburkan uang saja begitu. Banyak orang yang mengatakan jangan-jangan inilah ambisi kekuasaan ya, ambisi dari proyek Mulyono. Bisa saja orang mengatakan seperti itu. Ngeri nih bos, ngeri pada akhirnya ngeri. Jadi kita sadari bersama bahwa ibu kota sebenarnya Jakarta itu masih layak luar biasa begitu ya, layaknya luar biasa. Jadi saya kira kalau ibu kota sudah mau pindah ke IKN ya sah-sah aja sih sebenarnya, tapi perlu diingat kalau ekonominya masih sulit seperti ini ngapain begitu kan. Ngeri sedap ini. Nampaknya ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo begitu kan ya. Jadi banyak orang yang kemudian masih muncul spekulasi sana sini begitu kan soal genangan air yang begitu luar biasa dan dahsyat di situ. Jadi siapa yang mesti kita
diminta pertanggungjawaban. Jadi orang hanya mengatakan begini, salah satu korban ambisius Mulyono, berapa triliun yang telah digelontorkan untuk IKN ini, tapi nyatanya seperti ini. Ngeri Mas, ngeri ya. Walaupun ini mungkin ya bisa saja setelah Prabowo ini mungkin memimpin, mungkin IKN ini akan tetap dilanjutkan ya, tergantung dari presidennya. Tapi kalau tidak punya ya hitung-hitungan secara matang, kabarnya IKN ini untuk anggaran saja sudah dipangkas oleh Prabowo begitu kan. Setiap pemimpin itu punya visi dan misi. Artinya apa? Artinya kalau semuanya dilanjutkan oleh seorang Jokowi begitu, maka yang dibaca adalah pasti Jokowinya nantinya. Tapi nggak ada masalah ya, dalam jangka panjang oke-oke aja begitu, tidak ada masalah masalah soal-soal kayak begituan. Tapi perlu diingat ya, negara Indonesia itu biasanya suka klaim sana sini begitu kan. Saat Jokowi pertama kali meresmikan peletakan batu pertama untuk pembangunan bandara VVIP IKN ini, nampaknya begitu diantusias yang sangat-sangat luar biasa dari pendukung-pendukungnya, pemuja-pemujanya begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi banyak muncul spekulasi begitu kan. Apakah ia akan tetap mau dilanjutkan? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya memandang dan menganalisa betul bahwa kondisi IKN hari ini dalam situasi dan kondisi ya, menurut saya pribadi ya di stop dulu lah begitu, daripada ya hanya begitu kan, buang-buang anggaran dan sebagainya. Jadi ibu kota Jakarta itu masih layak sebenarnya, layak super layak, sehingga untuk membicarakan masalah soal IKN ya di beberapa negara banyak yang gagal ya, apalagi sekelas Indonesia begitu. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ya. Coba baca lagi komentar-komentar dari netizen ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ini salah satunya dari komentar dari netizen. Uang pajak masyarakat terbuang percuma, akhirnya akan direhab. Ya, bangun lagi. Pembangunan dipercepat agar pejabat-pejabat bisa hilir mudik dengan nyaman. Ya, kebodohan yang tak berkunjung dari arogansi penggunaan APBN oleh para penguasa. Kalau sudah seperti ini kan gimana? Banjir dong, ya. Beberapa masalah pada proyek yang pembangunan infrastruktur pemerintahan ya berbiaya tinggi, tidak efisien, kualitasnya, umur produktifnya, dan pada permasalahan yang umum terjadi dalam proyek pemerintahan, yaitu sistem drainase-nya, yaitu sistem pengelolaan limbah yang jarang mendapatkan perhatian. Ya bisa saja AMDAL itu sebagai solusi utama, tapi kita lihat saja. Kalau sudah seperti ini, kira-kira tahun 2029 apakah sudah jadi? Pertanyaannya, kemana pemuja-pemuja Mulyono? Siapa yang harus kita adili begitu kan? Jadi dengan adanya pemberitaan yang cukup begitu menarik begitu di media sosial hari ini, dan bahkan yang melaporkan ini adalah Kompas begitu kan ya. Jadi ada genangan air, ya, ada lumpur, belum apa-apa sudah seperti itu, ya. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kemudian dibangga-banggakan dari seorang Mulyono. Nampaknya ini tidak sesuai begitu kan. Ya, ketika Jokowi saat memaparkan bagaimana soal pembangunan VVIP, bandara VVIP IKN ini begitu kan, pemuja-pemujanya sangat luar biasa antusias. Inilah presiden terbaik. Inilah Jokowi yang kemudian punya visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara. Tapi pada ujung-ujungnya buang-buang anggaran, bos. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ya sekarang sudah tahulah karakter dari seorang Mulyono itu. Yang namanya hujan sudah pasti resikonya banjir. Apalagi kalau misal ya hujan pas malam hari. Padahal jelas ngurusi macet dan banjir di IKN itu lebih gampang diatasi ya. Kalau misal ya Pangeran Mulyono Diponegoro bisa jadi RI 1 lagi sambil rating naik. Ngeri bos. Kalau 3 periode wah lah tambah parah ini. Tambah parah ya. Jadi artinya apa? Dulu ibu kota negara dihujat habis-habisan ketika Anies Baswedan memimpin. Wah ini begini begitu. Alasannya biar tidak banjir. IKN ya, bandaranya banjir kok begitu kan. Agak genangan lumpur dan situ begitu.
Jadi apa yang mau dibanggakan begitu? Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca beritanya ya. Ini beritanya dari Kompas TV ya. Kondisi terkini Bandara VVIP IKN pasca banjir ya. Kondisi Bandara VIP Ibu Kota Nusantara IKN atau Bandara Internasional Nusantara kembali normal setelah dilanda banjir pada 24 Januari 2025. Air yang mengendang di area sekitar gedung terminal setinggi 5 sampai 10 cm surut pada hari yang sama. Meskipun demikian, para pemantau kompas.com yang masih terdapat lumpur bisa banjir genangan air di sekitar area gedung terminal yang belum dibersihkan. Coba kita lihat saja, saudara-saudara, bagaimana dengan situasi dan kondisi seperti ini begitu kan? Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap ya, pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Ya, inilah yang dilakukan Mulyono. Akibatnya, air pembuangan belum dapat dibuang dengan cepat sehingga terjadi genangan. Namun begitu, banjir tidak mengganggu pekerjaan konstruksi fisik yang sangat tengah menyelesaikannya. Kita lihat saja di situ. Kalau sudah belum apa-apa banjir seperti ini, bagaimana ya untuk melanjutkan itu nantinya? Ya, punya strategi apa? Jangan-jangan lebih parah dibandingkan dengan Jakarta. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.